Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Ahibail kiram, para alim ulama, para masyayikh, para tuan-tuan guru, para asatidzah, bapak-bapak, para orang tua, para hujjaj, para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh perempuan, tokoh adat, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, santriwan, santriwati, yang mudah-mudahan tiang penunggung sami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata yang pantas kita untaikan pada pagi menjelang siang hari ini, melainkan yuk kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin kehadrat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan percikan rahmat untayan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada jeluk nikit yang belum sami bisa duduk bersimpuh, bermuajahah, bersilaturahim dalam satu tekad, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua selalu dan senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Habibana al-Karim Sayyidul Mursalin wa Khatamin Nabiyyin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqamah sampai akhir hayat kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan mampu menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya hingga kelak di yaumil qiyamah kita semua masuk surga di belakang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, patut kiranya kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita difasilitasi oleh Tuan Guru Haji Maskanah untuk duduk di satu tempat yang tempat ini adalah istimewa. Yang disebut tempat ini walaupun mohon maaf belum begitu permanen, namun sudah setengah permanen ini. Spandek sudah ada, lantai sudah ada, terus karpetnya sudah ada. Kasih.
Jamaahnya sudah ada, nyaman, nggak usah pakai kipas, angin datang sendiri dengan sepoi-sepoi, mengantarkan kita. Kadang saking khusyuknya mendengarkan tausiah, nasihat, ilmu yang diberikan oleh tuan-tuan guru sampai terlena kita, membawa mata kita ngantuk. Ini luar biasa. Patut kiranya kita bersyukur kepada Allah, sudah difasilitasi oleh beliau duduk di salah satu tempat yang tempat tersebut dinamakan dengan Raudhatun min Riyadil Jannah, satu tempat yang disebut dengan taman-taman surganya Allah Subhanahu. Ibu senang, bapak senang ketika jalan-jalan tamasya ke satu tempat yang disebut dengan taman rekreasi, taman wisata. Oh, bekalnya mah kalau mau jalan-jalan sudah cukup dari rumah. Nasi kaput sudah dipersiapkan, makanan dan minuman sudah dipersiapkan, betul? Kepeng sudah dipersiapkan. Bapak dan ibu datang ke majelis taklim ini, mohon maaf, hanya mempersiapkan diri, badan saja yang dipersiapkan. Badan sudah dipersiapkan dari pagi, bangun, mulai dari awan subuh, kadang sebelum subuh sudah bangun, melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, kemudian zikir kepada Allah, munajat kepada Allah, ditambah dengan baca sholawat kepada baginda Rasul, tidak ketinggalan baca Al-Quran. Pagi sudah mempersiapkan untuk pekerjaan rumah, yang nyuci, yang masak, sampun nyampah, tapi belum. Sudah nyampah? Sudah? Alhamdulillah. Tinggal tiang dikman. Saya dulu pertama ke Lombok, tuan guru ngaji di Lening kalau nggak salah, atau di mana? Iya. Begitu pagi-pagi ini apa namanya, ngasih pengajian jam 7 pagi, jam 9 selesai. Tahu-tahu, ayo jangan pulang dulu, pakai nyampah dulu katanya. Kaget saya, dikira nyampah itu saya dianggap sampah, ternyata sarapan dulu. Iya, baru tahu saya bahasanya, mohon maaf. Ternyata yang namanya bahasa itu bermacam-macam, betul. Bapak dan ibu sudah siap, sudah nyampah, mempersiapkan jasmani dan rohaninya. Bahkan mohon maaf, sebagian kepengnya juga dibawa. Untuk apa? Nih, tadi Kanda Tuan Guru Haji Mas Kanak mengajak kepada kita, yuk fastabikul khairat, berlomba-lomba menuju kebaikan. Ini luar biasa Pak Bu. Kadang mohon maaf, karena kita ini kalau nggak diajak, kadang nggak peduli, betul. Diajak saja kadang masih nggak peduli, apalagi nggak diajak. Kalau di rumah mohon maaf, jarang kita untuk bersedekah, jarang kita untuk berinfak, jarang kita untuk memberi. Tapi di sini alhamdulillah, di taman sorga ini beliau Kanda Haji Tuan Guru Mas Kanak mengajak kita untuk fastabikul khairat, berlomba-lomba menuju kepada kebaikan. Dikasih tahu bahwasanya orang yang bersedekah pahalanya belik, betul? Pahalanya besar. Bahkan kalau seandainya, ini dikasih tahu oleh Allah dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Kalau seandainya bapak dan ibu ini tahu tentang besarnya bersedekah, pahalanya tersebut, maka minta kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya umurku ini sudah dekat, sudah mau sampai kepada kematian, tolong
akhirkan ya Allah, tolong tunda lagi ya Allah, setahun 2 tahun lagi, bahkan 5 tahun 10 tahun lagi ya Allah, jangan buru-buru dicabut nyawa saya ini ya Allah. Bahkan kalau sudah meninggal dunia, karena dia tahu pahala orang bersedekah, maka apa kata dia yang meninggal dunia, tolong hidupkan saya kembali ya Allah, akan ngaji di majelis taklimnya Tuan Guru Haji Mas Kanah ya Allah, dan saya akan bawa duit yang banyak. Untuk apa? Untuk bersedekah dan berinfak. Itu sampai begitu tuh, saking besarnya pahalanya orang bersedekah. Kadang kitanya yang gak peduli Pak Bu, padahal investasi yang hakiki, investasi akhirat adalah dengan kita memperbanyak bersedekah. Adapun yang lain-lain mohon maaf, ujung-ujungnya ke WC, ujung-ujungnya jadi kotoran, betul. Tapi ini yang akan menjadi emas, dan emas tersebut nanti akan diberikan langsung oleh Allah di akhirat dengan kita bersedekah, dengan kita berinfak. Alhamdulillah, dilelang oleh beliau. Siapa yang mau 100.000? Ada yang mau 100.000, alhamdulillah. Yang mau 50.000, ada yang mau 50.000, alhamdulillah. Ada yang dilelang 25.000, alhamdulillah. Ada juga yang 25.000, bahkan ada yang lebih dari itu, sesuai dengan yang Allah berikan rizkinya kepada kita. Jangan pernah khawatir Pak Bu, dengan infak sedekah bapak dan ibu, jangan pernah khawatir. Tidak pernah berkurang harta benda ibu, diinfakkan, disedekahkan, apalagi untuk pembangunan sarana pendidikan, majelis taklim, masjid, santren, tidak akan pernah berkurang. Semakin wazid, bertambah dan bertambah dan bertambah. Ini janji Allah tadi disampaikan oleh beliau. Ibarat orang nanam biji, satu biji yang ditanam, dia akan tumbuh, dan tumbuhnya itu banyak, bertangkai-tangkai, bahkan sampai 700 biji dari satu biji yang ditanam. Begitu juga dengan kita yang kita berikan ini, 100.000 Allah akan ganti sampai 700 kali lipat. Berapa jadinya? 7.100.000. Tapi tidak spontan sekarang Pak Bu. Begitu bapak dan ibu pulang ke rumah, ternyata Allah kasih jalan min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka Allah berikan rizki kepada kita. Alhamdulillah. Makanya Allah kasih tahu, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari hartamu itu sebagai sedekah, sebagai pemberian, sebagai infak. Ini firman Allah dalam Al-Quran. Jangan pelit, berikan harta bendamu itu di jalan Allah. Toh kita tidak semuanya kita infakkan, toh tidak semuanya kita sedekahkan, betul. Hanya sebagian kecil. Sebagian ibu berinfak, bersedekah 100.000, 200.000, 300.000 sampai 1 juta. Harta ibu bapak lebih dari itu, betul. Bahkan puluhan juta, ratusan juta, kadang miliaran harta benda ibu di rumahnya, betul. Yang diberikan mohon maaf hanya 100.000, hanya 50.000. Tapi ini kata Allah, khudh min amwalihim, ambil dari hartamu itu. Jangan semuanya disimpan di bank, jangan semuanya ditaruh di bawah bantal. Kena iler kalau taruh di bawah bantal. Iya. Ambil, cabut min amwalihim, dari harta mereka. Satu, kalau kita berinfak, bersedekah, tutahhiruhum, bikin suci kepada harta benda kita Pak Bu. Tidak lagi bercampur antara yang hak dengan yang batil. Tidak lagi bercampur antara yang halal dengan yang haram.
benar-benar menjadi harta benda kita yang halalan thayyibah, yang halal dan yang baik. Wa tuzakkihim biha, jaminan dari Allah yang kedua, selain harta benda kita ini sudah suci, badan kita, jasmani kita suci, yang kedua jaminan dari Allah, wa tuzakkihim biha, Allah bikin kaya kepada orang-orang yang bersedekah dan orang-orang yang berinfak. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ceritanya orang memperbanyak bersedekah ikhlas karena Allah semakin miskin, Pak Bu. Karena dijamin oleh Allah, wa tuzakkihim, Allah bikin kaya kepada orang-orang yang berinfak, bersedekah. Makanya kita bersedekah dituntut dengan ikhlas. Artinya tangan kanan memberi, tangan kiri enggak tahu. Ikhlas bagaimana? Pelong hati kita, bukan mohon maaf karena ria ingin dipuja dan dipuji oleh orang lain. Ini kan kadang mohon maaf kita berinfaknya itu ingin dipuji. Oh, ibu itu maju ke depan ngasih 1 juta, bilang ke Tuan Guru Haji Maskanah jangan diumumin, itu dari hamba Allah. Tuan Guru Haji Maskanah ngomong, alhamdulillah ada sumbangan 1 juta dari hamba Allah. Padahal bilang jangan diumumin. Begitu diumumin, dia bilang ke sebelahnya, itu saya itu tadi, yang 1 juta itu. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal ada. Jangan batalkan sedekahmu itu, infakmu itu karena ingin dipuja dan dipuji, ria untuk orang lain, nggak ada artinya. Makanya alhamdulillah yang 100.000 ikhlas karena Allah, 50.000 ikhlas karena Allah, 25.000 ikhlas karena Allah, 10.000, 5.000 juga ikhlas karena Allah. Karena Allah, apalagi yang sampai 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta ikhlas karena Allah. Saya Pak Bu mohon maaf kalau melihat pembangunan yang seperti ini miris hati saya. Kenapa saya bukan jadi orang kaya? Kalau saya jadi orang kaya nggak usah minta sumbangan Pak Haji Maskanah, Tuan Guru Haji Maskanah nggak usah minta sumbangan, saya yang akan menyelesaikan. Cuman kan karena saya sendiri juga belum punya majelis taklim. Doakan dong, mudah-mudahan di Dakung nanti ada majelis taklim. Amin, amin ya Rabbal. Subhanallah. Iya, makanya sebenarnya mohon maaf bapak-bapak, sebenarnya ada tempat di atas, biar nggak ini dengan ibu-ibu. Bapak silakan sebenarnya di atas bareng-bareng, nggak apa-apa. Ya lebih bagus Pak, lebih bagus untuk besok insya Allah jangan lagi duduk di sini. Mohon maaf ini Tuan Guru, sudah disiapkan tempat yang lebih enak di atas. Bapak ini sudah ya Allah dihormati oleh ibu-ibu. Kenapa? Yang namanya ibu-ibu ini al jannatu tahta aqdamil ummahat. Sorga itu berada di telapak kaki ibu. Begitu mulianya itu seorang perempuan. Tapi maaf ibu, sorga ibu ada di mana? Ya makanya suaminya suruh naik ke atas. Ya, biar nggak sama dengan ibu. Di atas toh ada tempat kok. Ya, ibu berbakti kepada suami, taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian meninggal dunia, maka masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang diinginkan. Sabda baginda Rasul, ayyumam ro'atin matat wa zawjuha radin anha fa udkhilatil jannah min ayyi abwabin sya'at. Kata Nabi, di mana perempuan itu taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berbakti kepada suaminya, dan ibu meninggal dunia duluan, sementara suaminya ridho dengan meninggalnya ibu tersebut. Kenapa? Karena sudah berbakti kepada hormat kepada mengerjakan perintah Allah dengan
dengan baik. Maka apa kata Nabi? Fa'udkhilatil jannah, maka masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang diinginkan. Tinggal milih. Alhamdulillah. Makanya hormat kepada suami, monggo di atas. Gitu. Alhamdulillah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kita ini dalam hidup Pak Bu, tadi yang saya sampaikan, dalam hidup ini ketika Allah berikan kesempatan hidup, nyawa masih dikandung badan, masih bisa bernafas dengan lega, maka jangan sampai ditinggalkan wa akum minas sholihin, dan ingin menjadi orang yang soleh. Di antaranya ngaji, datang ke pengaji. Ya Allah, Bapak dan Ibu datang ke pengajian ini pahalanya sungguh sangat luar biasa. Coba dari awal nih, dari rumah. Saya akan urut dulu dari rumah sebelum berangkat. Maaf, begitu tadi Bapak Ibu berangkat ke majelis taklim ini dari rumah, langsung jalan apa berdoa terlebih dahulu? Benar. Nah tuh ada yang ngaku langsung wes bablas katanya, langsung jalan, lupa dengan Bapak dan Ibu dari sekarang begitu mau berangkat ke majelis taklim, keluar dari pintu, berhenti dulu di depan pintu, berdoa, bermunajat kepada Allah agar apa? Kita ini dijaga oleh Allah. Apa doanya Pak Bu? Apal? Doanya mah pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu Ibu Bapak apal. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Semuanya kita apal itu, cuman kadang mohon maaf lupa. Iya kan? Jujur. Yang baca doa itu ketika mau datang ke majelis taklim ini sama yang tidak baca, banyakkan yang nggak baca. Kenapa? Kita lupa. Betul. Padahal ya Allah begitu keluar dari rumah sampai di depan pintu nganjeng, kita sudah niat, punya azam, ya Allah hari ini hari Ahad jam 10 pagi ada pengajian yang diasuh oleh Tuan Guru Haji Maskana. Kami akan datang ke sana ya Allah. Sudah siap semua, pekerjaan rumah sudah dilaksanakan, tinggal saya berangkat. Begitu keluar dari rumah, jangan lupa Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang artinya Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu, saya ini pasrah kepada Engkau ya Allah. Tawakal kepada Engkau ya Allah. Dalam hidup ini Engkau yang mengatur, dalam hidup ini Engkau yang menjaga ya Allah. La haula wala quwata, tidak ada daya, tidak ada upaya. Tidak bisa saya datang ke majelis taklim, tidak bisa saya untuk beribadah pada Engkau ya Allah, dan tidak bisa juga untuk menghindar dari pekerjaan maksiat dan munkarat kecuali dengan pertolongan Allah. La haula, tidak ada daya, tidak ada upaya untuk mengerjakan kebaikan, meninggalkan maksiat kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah, yang adzatmu mahal ali, yaitu maha tinggi dan maha agung. Artinya apa? Kita ini selalu pasrah hanya kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, ketika Bapak dan Ibu melangkah, tolong jawab dengan jujur. Yang dilangkahkan terlebih dahulu kaki kanan apa kaki kiri? Kaki kanan apa kaki kiri? Saya yakin lupa. Betul? Nggak ingat apa yang kanan dilangkahkan dulu, apa yang kiri dilangkahkan dulu, nggak ingat. Kenapa? Nggak terbiasa. Nah dari sekarang biasakan. Begitu mau melangkah, sudah baca doa Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim.
kaki kanan terlebih dahulu yang dilangkahkan. Yubda'u minal yumna, diawali dari yang kanan, baru yang kiri. Kenapa Pak Bu? Karena ketika bapak dan ibu datang ke majelis taklim melangkahkan kakinya, ja'alallahu qadaman, Allah akan menciptakan dari kaki yang kita langkahkan ini khutwah, yaitu langkah kita. Ja'alallahul malaikah, Allah ciptakan malaikat. Tuh, melangkah, satu malaikat diciptakan oleh Allah. Dan malaikat itu tidak diem Pak Bu. Malaikat itu memohonkan ampun kepada Allah. Kenapa? Manusia banyak dosa, kadang nggak sadar dengan dosa yang dikerjakan, sehingga malaikat itu yang dijadikan oleh Allah atas setiap langkah yang kita langkahkan menuju ke majelis taklim tersebut. Dan malaikat memohonkan ampun kepada Allah. Sama juga halnya ibu mau sholat maghrib, bapak sholat ke masjid, ke santren, Allah ciptakan itu malaikat. Makanya setiap kemana kita melangkah, upayakan terlebih dahulu berdoa mohon kepada Allah, dan kita mulai dari kaki kanan. Seterusnya Pak Bu, ketika kita sudah melangkah, satu langkah 10 kebaikan Allah kasih, 10 dosa Allah ampuni. Coba, pernahkah bapak dan ibu datang ke sini dihitung langkahnya? Enggak pernah. Jangan sampai dihitung. Apalagi dengan suara yang keras, seke, dua, telu, jangan. Takut kedengeran sama orang yang nggak suka ngaji. Dibilangnya apa? Jogang. Jangan dihitung. Tapi ikhlas karena Allah, saya mau melangkah ke majelis taklimnya Tuan Guru Haji Mas Kana. Nah, di situ kita melangkah. Bahkan kalau perlu barengin dengan kita baca istighfar di jalan. Kita baca sholawat kepada Nabi, kita berzikir kepada Allah, pahalanya sungguh sangat luar biasa. Kenapa Nabi sampaikan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Orang yang keluar dari rumahnya untuk menuju ke majelis taklim menuntut ilmu, maka orang tersebut terkategori orang yang sedang berjuang berjihad di jalan Allah. Kalau seandainya di perjalanan bapak dan ibu terjadi sesuatu, kesandung atau kepleset, jatuh meninggal dunia, atau ditabrak oleh sepeda motor, ada mobil ngebut, kemudian bapak ibu meninggal dunia, mudah-mudahan tidak, maka termasuk terkategori meninggal dunia dalam keadaan syahid. Alhamdulillah. Kalau syahid Pak Bu, insya Allah jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda kalau bapak dan ibu mau nyongkolan, di situ ada kecimolnya, jatuh peleset ditabrak oleh mobil meninggal dunia, bukan meninggal dunia dalam keadaan syahid, tapi meninggal dunia dalam keadaan sangit. Apa? Ya terserah deh, atur aja udah. Tuh kelebihannya luar biasa. Begitu bapak dan ibu nyampe di majelis taklim, duduk di majelis taklim dengan rapi, berarti bapak dan ibu sudah bersilaturahim dengan tetangganya, handai tolan, kerabat dan kawannya. Dan begitu nyampe di majelis taklim bersilaturahim, berarti bapak dan ibu dipanjangkan umurnya oleh Allah, amin. Dimurahkan rizkinya oleh Allah, amin. Diberikan keberkahan dalam hidupnya oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Duduk di majelis taklim, kemudian memandang wajah tuan gurunya. Oh, tuan rumah sudah keluar dari rumahnya, duduk di depan. Tuan guru Haji Sarwani hadir, dilihat, dipandang oleh ibu. Terakhir tiang tadi datang, oh melihat ke sini, dipandang wajah tuan gurunya, memandangnya saja bapak ibu lebih baik ketimbang bersedekah 1000 kuda, dan kuda tersebut diperuntukkan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya beli memandang wajah tuan gurunya. Makanya terus pandangin, jangan berkedip. Bukan begitu, artinya apa? Memandang wajah tuan gurunya, kiainya, ustadznya,
sudah lebih baik ketimbang bersedekah 1000 kuda, dan kuda tersebut diperuntukkan di jalan Allah Subhanahu. Jujur, belum pernah kita bersedekah 1000 kuda kan? 1000 jaran Dikman. Jangankan 1000 jaran, 1 jaran Dikman. Jangankan 1 jaran, 1 bembek Dikman. Kalau manuk mah alhamdulillah sering bersedekah manuk. Nah, inilah Pak Bu keutamaan kita menuntut ilmu. Bahkan kata Nabi, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamussu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabatin. Wa fi riwayatin ukhra khairun laka min alfi raqati nafilatin. Duduknya kalian ini di majelis ilmu, bapak-bapak dan ibu seksama mendengarkan apa yang disampaikan oleh tuan-tuan gurunya, hanya mendengarkan, nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, nggak mencatat walaupun 1 huruf, hanya pasang telinga baik-baik, pahalanya lebih baik ketimbang memerdekakan 1000 budak. Bahkan di riwayat yang lain dikatakan pahalanya lebih baik ketimbang sholat sunnah sampai 1000 rakaat. Alhamdulillah. Pernahkah kita sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Pasti jawabannya belum, Dikman. Mungkin bapak dan ibu tanya, Pak Kiai pernah sholat 1000 rakaat? Saya jawab dengan jujur, belum pernah. Iya, maaf, kadang kita ini jangankan sampai 1000 rakaat, ba'diyah qobliyah kadang kita tinggalkan, betul. Jangankan sampai 1000 rakaat, kadang tahajud sulit untuk bangun dikerjakan. Kadang duha juga ditinggal, kadang juga yang wajib kadang ditinggal. Na'udzubillahi min. Dan satu-satunya Bapak Ibu yang memudahkan kita masuk ke dalam surga adalah kita datang ke majelis taklim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin. Allah berikan kesehatan kepada kita. Amin. Allah panjangkan umur kita. Amin. Allah mudahkan rizki kepada kita. Amin. Allah berikan rizki yang halal, yang baik, yang banyak untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang kita sambung lagi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Saya matur tanpiasi tunas ampura agung-agung sinampura wal akhminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.